Perkenalkan, nama saya Rahelina Mairing. Biasa ketika masih berkuliah saya dipanggil Acel. Ya, jadi kalau saya sekarang ini adalah VP Finance and Compliance di platform crowdfunding terbesar di Indonesia, kitabisa.com. Saya berkuliah di BINUS jurusan akuntansi, BINUSian 2012. Sebenarnya saya itu udah mulai kerja dari kuliah, jadi sekitar semester 5 saya kerja di BINUS Executive Education as a marketing internship. Bos saya tuh dulu almarhum Coach Yatno dan Pak Binsar. Ya, karena papa saya kena stroke at that time, sedangkan saya punya 2 adik, yang satu masih kuliah, yang terakhir baru mau masuk kuliah gitu. Jadi mau nggak mau saya harus bayar kuliah sendiri dan ya lumayan harus kerja keras ya at that time gitu. Lalu begitu lulus, saya kerja as a junior auditor di salah satu kantor akuntan publik, lalu move ke market research company as finance accounting officer, habis itu move ke First Media Group as a senior accounting. Nah, for me working at First Media Group itu was a very comfort zone, jadi lumayan lama juga di sana, 2 tahun lebih. Tapi ya comfort zone is not a growth zone ya. Jadi saya merasa harus cari company lagi yang lebih challenging. Nah, ketika di 2016 ya, pada saat itu lagi heboh-hebohnya ya, banyak banget tech company yang lagi booming. Nah, saya tuh jadi flashback gitu kan, ketika saya lagi cari bahan skripsi, saya tuh jatuh cinta sama tech company gitu. Buat saya, teknologi itu future-nya kita. Jadi pas banget nih, at that time, one of startup company approaching me. Ya, so I decide to leaving First Media dan move to Salstock Indonesia as a GL supervisor. Tapi ya jalan saya nggak selalu mulus ya. At that time belum setahun work with Salstock, di early 2017, the company was not in a good financial condition. Ya, sekarang company-nya juga udah tutup operasional sih. My VP told me at that time, kamu berbakat dan sebaiknya kayak cari kerjaan lain deh. Di sini ya saya belajar sih, ketika satu pintu tertutup tuh kayak banyak pintu lain yang terbuka gitu. Jadi ada blessing lain lah ya. Jadi at that time ada beberapa offers, salah satunya ada Sephora, sempat interview di Gojek juga. Tapi yang bikin paling saya tertarik adalah Kitabisa, di company yang sekarang ini saya ada gitu. At that time ketika saya interview, Kitabisa itu masih di ruko ya. Jadi employee-nya tuh bener-bener masih 20 orang, masih kecil banget di 2017. Tapi begitu saya ngobrol sama CEO-nya, Pak Al-Fatih Timur, yang biasa dipanggil Timmy, wah, this is the company that I dream of. The value of amplify kindness. Saya membayangkan I'm not just being regular 9 to 5 employee gitu. Tapi my work itu bisa indirectly means a lot buat someone else. Jadi secara nggak langsung tuh saya jadi jembatan kebaikan lah ya. Dan the co-founder Ketimi dan Fikra itu sangat humble juga, bener-bener panutan saya. Tapi ya pastinya ada kerja keras yang harus dibayar ya, karena ya startup ya namanya juga, yang biasanya udah di company lumayan mature, semua serba settle, SOP itu udah clear ya, end to end-nya. Kalau di sini tuh everything from the very stretch dan everyone tuh moving fast gitu. Jadi kita benar-benar harus ngebalance gimana move smooth, cepet tapi tetap efisien gitu sih. Nah, kalau tim ya I build finance, HR, GA, legal team itu benar-benar dari saya seorang diri, dari 1 orang kayak puji Tuhan terus bertumbuh. Tadinya karyawan Kitabisa itu cuma 20-an, tapi sekarang tim saya yang udah 20 malah. Jadi ya Kitabisanya sama karyawannya sekarang udah ya 500-an lah ya. Dan ya kita setiap tahun selalu diaudit, karena donors itu kan butuh transparansi ya. Tahun ini kita diaudit sama EY. Puji Tuhan ya, we become the biggest crowdfunding platform di Indonesia juga gitu.
BINUS means a lot juga in my career. BINUS itu kan salah satu universitas pionir IT pertama ya di Indonesia ya. Jadi walaupun saya jurusan akuntansi, tapi dampaknya tuh sangat kerasa. Saya tuh jadi cepat adaptasi. Kalau sekarang kan banyak banget tools-tools baru ya. Jadi saya tuh cepat melek teknologi gitu. Selain itu juga BINUS membekali saya dengan mata kuliah karakter building ya. Itu tuh terus mengingatkan saya jadi manusia tuh harus punya karakter, harus punya etika yang baik. Kata-kata yang saya sampai inget sampai sekarang itu dan mengena banget buat saya. Buat apa sih kita hidup kalau nggak bermanfaat buat orang lain gitu. Ya, I'm really grateful juga punya dosen-dosen yang sangat luar biasa ketika saya kuliah ya. Ada Pak Gatot, ada Bu Yensun, ada Pak Yoyo, dan ya masih banyak lagi yang selalu support saya sampai saya lulus gitu. Saya dapat jodoh juga di BINUS. Pokoknya saya bersyukur sih bisa kuliah di BINUS. Hima ya, wah, ya I like Hima BINUS ya. Spend a lot time di Hima BINUS. Sampai dulu waktu masih kuliah tuh suka bolos. Buat adik-adik nggak boleh ditiru ya. Jangan sampai bolos-bolos. Soalnya Hima tuh bikin saya have a lot of confidence. Jadi sebelum masuk Hima tuh saya pemalu, nggak berani speak up kayak gini nih di depan umum. Tapi sejak masuk Hima itu my connection become broad. Saya juga suka minjem buku ke senior ya, banyak koneksi jadi. Terus ya my leadership juga terbentuk dari sana. Ada sempat beberapa jadi ketua di beberapa event Hima dan ya it helps me a lot to adapt di workplace pastinya. Gitu sih. Oksigen for Indonesia ini ya di masa-masa seperti sekarang ini, berdasarkan data di Indonesia itu kan Indonesia lagi butuh banget oksigen ya. Banyak banget di luar Jawa yang kekurangan oksigen, bahkan lebih dari 1,5 juta meter kubik oksigen per hari itu dibutuhkan untuk penanganan virus COVID. Ya jumlah ini sangat tertinggi ya, even di Asia Tenggara. Banyak rumah sakit khususnya di luar pulau Jawa itu kan stok oksigennya menipis. Jadi cuma sampai bertahan 24 jam doang. Nah, makanya ada Oksigen for Indonesia ini terbentuk karena hal itu gitu sih. Nah, koalisi ini sebenarnya merupakan gabungan dari modal Ventura dan perusahaan teknologi. Jadi kita saling gotong royong. Kita menggabungkan keahlian dan kemampuan untuk menciptakan sistem end-to-end dari keseluruhan donasi pengadaan oksigen ini. Mulai dari kayak pendanaan, pelacakan, pengiriman, sampai pelatihan penggunaan alat setelah sampai ke rumah sakit gitu. Nah semua ini kita baseline-nya adalah teknologi yang jadi pilar fundamentalnya ya. Jadi prosesnya itu lebih efisien dan lebih akuntabel gitu. Nah in result kita udah menyalurkan sekitar 1.500 konsentrator oksigen. Jadi udah sampai ke Indonesia. Kita serahkan langsung ke Kementerian Kesehatan. Dan sampai sekarang programnya masih ongoing. Kemudian nanti ke depannya akan digunakan buat menyediakan 10.000 konsentrator rencananya. Dan akan didistribusikan ke ya kurang lebih 1.500 ya kalau nggak salah rumah sakit di Indonesia. Nah harapan jangka panjangnya sih 7 juta pasien ya itu dapat menerima manfaat dari bantuan ini. Nah kalau role aku ya what an honor juga buat saya dan tim bisa bantu dari sisi transparansi finansialnya. Jadi kita bisa itu salah satu platform yang sangat aktif untuk nge-procure oksigennya ini. Oksigennya ini kita impor dari luar negeri karena rebutan juga ya, karena di dunia ini kan sangat masif ya COVID ya. Jadi kita rebutan sama negara lain juga gitu sih. Ya intinya saya pengen bermanfaat buat orang lain, jadi ya itu ya balik lagi ke kata-kata yang saya dapetin di karakter building ketika saya kuliah di BINUS, kayak buat apa ya kita hidup kalau nggak bermanfaat buat orang lain gitu sih. Menurut aku passion itu kan sesuatu yang harus kita suka tapi juga harus bermanfaat buat orang lain ya. Kalau hanya untuk nyenengin diri sendiri menurut aku itu ego ya, bukan passion. Ya kadang anak muda sekarang suka salah nentuin ya. Tapi aku tuh dapet passion gara-gara suatu hari aku masuk rumah sakit
karena satu operasi, dan aku nonton J.K. Rowling. J.K. Rowling tuh penulis buku Harry Potter ya. Dia lagi diwawancara, wartawan itu nanya, kenapa sih kamu mau jadi penulis? Gitu. Lalu J.K. Rowling itu bilang, I would like to be remembered as someone who did the best she could with the talent she had. Gitu. Dan ketika itu aku langsung tahu gitu, oke. Passion aku yang sebenarnya itu, ini aku punya talenta, punya bakat finance. Kenapa aku nggak pakai ilmu dan talenta yang aku punya untuk bikin hidup orang itu lebih meaningful gitu. Jadi ya untuk making impact dimanapun aku berada. Dan ya percaya nggak percaya, sejak itu aku punya kekuatan baru aja gitu. Jadi kalau aku lagi lemas, lagi nggak mood gitu, kurang energi gitu, lagi nggak passionate, aku selalu balik lagi inget ke kata-katanya si Tante J.K. Rowling ya. I would like to be remembered as someone who did the best that I could with the talent that I had gitu. Itu passion buat aku gitu kan. Nah, tapi ya namanya orang nggak bisa lari kalau tanpa belajar ya. Ada baby step juga yang harus dilaluin. Butuh kerja keras dan kita bisa achieve apapun tujuan yang kita mau gitu sebetulnya. Kalau tips to be happy and successful tadi ya, selalu bersyukur sih. Karena kalau kita lihat ke atas terus, kita tuh nggak akan pernah bahagia gitu. Instead, kalau kita lihat ke bawah, banyak orang yang nggak seberuntung kita sebetulnya gitu. Jadi terus berbagi sih apa yang kita punya, berikan manfaat aja buat orang lain, mau itu ilmu, mau itu rezeki, ya niscaya itu bahagia tuh jadi kerasa gitu, jadi akan datang sendiri gitu. Dan ya tadi ya, to be successful pastinya harus terus belajar, harus terus fokus sama hal-hal yang bikin kita improve, dan at the end itu usaha nggak akan mengkhianati hasil sih, gitu sih. Mungkin yang pertama, value yang papa saya selalu tanamkan ke saya dan adik-adik saya, beliau selalu bilang don't chase money, karena money itu bisa hilang kapan aja gitu. Instead, chase knowledge, dan money will follow you gitu. Jadi ketika kita ngumpulin knowledge, itu kita harus seperti apa yang tadi ya Steve Jobs bilang, stay foolish, stay hunger. Kalau di dunia saat ini everything moving fast, selalu ada ilmu baru setiap hari, jadi jangan berhenti belajar. Dan kita harus terus get comfortable buat being uncomfortable gitu. Buat yang terakhir mungkin keep persistence, tetap kerja keras, Tuhan pasti buka jalan sih. Nah mungkin akhir kata dari aku, blessing itu don't have to be huge to be impactful ya. Jadi dimanapun kita berada, apapun knowledge yang udah kita serap, apapun role kita, mau itu ibu, ayah, anak, karyawan, suami, istri, temen, ya apapun role kita, kita itu berharga gitu. Jadi kita harus terus kejar mimpi kita. Kalau belum punya mimpi ya just be the best version of yourself aja, gitu sih.